Pagi di sirkuit de Barcelona, Catalunya, dimulai dengan suasana yang tidak sepenuhnya nyaman bagi Veda Ega Pratama. Matahari memang bersinar cerah di langit Catalunya, tetapi di dalam paddock Honda Team Asia, ada kegelisahan yang belum benar-benar hilang sejak sesi latihan pertama dimulai sehari sebelumnya. Pembalap muda Indonesia itu datang ke Barcelona dengan kepercayaan diri tinggi setelah rangkaian hasil impresif di Jerez dan Le Mans. Ia menyukai karakter sirkuit Catalunya, bahkan pernah menyebut trek ini sebagai salah satu favoritnya. Namun kenyataan di lintasan ternyata jauh lebih rumit. Pada sesi praktis pertama, Veda terlihat kesulitan menemukan ritme. Motor Honda NSF 250 RW miliknya tidak terasa menyatu sepenuhnya dengan kondisi lintasan. Setiap kali mencoba mendorong lebih agresif, ada rasa ragu yang muncul saat membuka throttle. Hasilnya jauh dari harapan. Ia tercecer di papan bawah dan gagal menembus posisi aman untuk langsung lolos ke Q2. Di tengah tekanan itu, Hiroshi Aoyama akhirnya angkat bicara. Mantan juara dunia 250cc yang kini menjadi manajer Honda Team Asia tersebut mengakui bahwa Veda belum tampil maksimal karena kehilangan rasa percaya diri terhadap motornya. Ada sesuatu yang belum klik antara pembalap dan paket motor Honda sepanjang hari pertama di Catalunya. Menurut Aoyama, kondisi suhu dingin dan grip lintasan yang berubah membuat Veda tidak nyaman memacu motor seagresif biasanya. Bagi pembalap muda, rasa percaya diri adalah segalanya. Di Moto3, perbedaan 1/10 detik bisa mengubah posisi dari barisan depan menjadi papan tengah. Ketika seorang rider mulai ragu membuka gas lebih awal atau terlambat beberapa meter saat pengereman, seluruh ritme lap langsung berantakan. Dan itulah yang sedang dialami Veda. Padahal, Catalunya sebenarnya sangat cocok dengan gaya balapnya. Sirkuit ini dikenal menuntut corner speed tinggi dan flow yang stabil. Karakter seperti itu biasanya menjadi kekuatan utama Veda. Ia terkenal mampu menjaga momentum motor lebih baik dibanding banyak rival seusianya. Tetapi sejak sesi awal, pembalap asal Gunung Kidul itu terlihat belum menemukan kenyamanan penuh. Kamera beberapa kali menangkap bagaimana ia menggeleng kecil setelah keluar dari tikungan panjang sektor kedua, seolah merasa ada sesuatu yang tidak beres pada grip belakang motor. Tekanan pun mulai datang dari berbagai arah. Hakim Danish tampil sangat cepat dan langsung memimpin sesi praktis. Adrian Fernandez juga terlihat solid bersama Leopard Racing, sementara Veda justru tertahan jauh di belakang. Di paddock Moto3, situasi seperti itu bisa sangat memengaruhi mental seorang rookie. Terlebih lagi setelah beberapa seri terakhir, namanya terus menjadi sorotan karena performa gemilang di Jerez dan Le Mans. Namun justru disitulah sisi menarik Veda mulai terlihat. Ia tidak panik. Malam sebelum FP2 berlangsung, Honda Team Asia bekerja keras mencoba memahami masalah yang dihadapi motornya. Data telemetri dibedah satu persatu. Oyawa bersama para teknisi mencari cara agar Veda bisa kembali menemukan feeling terhadap motor. Mereka sadar, masalah utama bukan semata kecepatan, tetapi kepercayaan diri pembalap saat membawa motor masuk ke limit maksimum. Dan perlahan, perubahan itu mulai terlihat keesokan harinya. Ketika FP2 dimulai, Veda tampil jauh lebih agresif dibanding sehari sebelumnya. Ia masih belum sepenuhnya nyaman, tetapi keberaniannya mulai kembali muncul. Di tikungan cepat Catalunya, ia mulai berani mempertahankan throttle lebih lama. Lap braking khasnya juga perlahan kembali terlihat. Lap demi lap, catatan waktunya membaik. Paddock Honda Team Asia mulai sedikit bernapas lega ketika nama Veda berlahan naik di timing monitor. Dari posisi yang sempat tercecar jauh, ia akhirnya menembus papan tengah dan finish di urutan ke-13 pada FP2. Sementara Adrian Fernandez tampil sebagai yang tercepat dalam sesi tersebut. Bagi sebagian orang, posisi ke-13 mungkin terlihat biasa saja. Tetapi bagi Veda dan timnya, hasil itu terasa seperti titik balik kecil yang sangat penting. Karena di balik angka tersebut, ada tanda bahwa rasa percaya dirinya mulai kembali. Perubahan itu terlihat jelas dari bahasa tubuhnya di atas motor. Juga sehari sebelumnya ia tampak ragu-ragu saat memasuki tikungan, kini ia mulai kembali mengalir. Motor Honda NSF 250 RW miliknya terlihat lebih stabil saat berpindah arah. Di sektor ketiga Catalunya yang terkenal teknis, Veda beberapa kali mencatat sektor time kompetitif melawan rider-rider papan atas. Aoyama pun mulai menunjukkan nada bicara lebih optimistis. Ia tahu Veda sebenarnya punya potensi besar di Catalunya.
Pembalap Indonesia itu pernah tampil cepat di trek ini pada ajang Junior GP. Karakter sirkuit Barcelona yang flowing sangat cocok dengan gaya balapnya yang mengandalkan corner speed dan ritme stabil. Masalah terbesar hanya satu, keyakinan terhadap motor. Dan FP2 menunjukkan bahwa masalah tersebut perlahan mulai teratasi. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana Veda menghadapi tekanan sebagai rookie yang sedang naik daun. Setelah tampil heroik di Le Mans dan terus mencuri perhatian media internasional, ekspektasi terhadap dirinya melonjak drastis. Banyak orang mulai menganggap ia harus selalu berada di barisan depan. Padahal bagi pembalap muda, proses adaptasi tidak pernah berjalan lurus. Dan Catalunya menjadi pengingat bahwa bahkan talenta besar sekalipun tetap bisa mengalami momen sulit. Namun justru dari situ, karakter asli seorang pembalap terlihat. Veda tidak menyalahkan motor secara berlebihan. Ia juga tidak kehilangan fokus ketika tercecer di papan tengah. Sebaliknya, ia memilih bekerja lebih keras, memahami masalah yang dihadapi. Sikap itu membuat Honda Tim Asia tetap percaya penuh kepadanya. Kini tantangan berikutnya adalah kualifikasi. Posisi ke-13 di FP2 memang belum cukup untuk membuatnya aman sepenuhnya. Tetapi setidaknya, Veda sudah menemukan kembali pijakan yang hilang di hari pertama. Dan di Moto3, momentum kecil seperti itu bisa mengubah segalanya dalam satu sesi. Karena ketika rasa percaya diri mulai kembali, Veda Ega Pratama bukan lagi pembalap yang mudah diremehkan. Ia sudah membuktikannya di Jerez, ia menunjukkannya lagi di Le Mans, dan kini di Catalunya, di tengah keraguan dan tekanan besar, pembalap muda Indonesia itu perlahan sedang membangun comeback kecilnya sendiri di pedok Moto3.